Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita masih bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi segala larang-larangnya Allah atas dasar nikmat yang diberikan oleh Allah dan keimanan di dalam hati kita yang diberikan ridho dan kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah senantiasa setiap saat, setiap langkah kita, agar kita tidak mudah tertipu daya oleh dunia beserta isinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita yang kita harapkan, yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abadah salawat-salawat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya menyapa kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kesehatan zahiran wa batinan, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan yang bebannya berat diringankan bebannya, diganti dengan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan yang saat ini masih merasa kesulitan, Allah ganti dengan yang mudah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat panjenengan diberikan qabul hajatnya dan bisa menjadikan panjenengan semuanya istiqomah untuk taqarrub ilallah, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang barokah, yang berlimpah ruah, sehingga bisa untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga tercintanya, dan juga bisa untuk kemaslahatan banyak orang, untuk sodakoh. Mudah-mudahan sodakoh panjenengan walaupun hanya 1.000 rupiah itu menjadikan asbabun nuzul Allah selamatkan panjenengan di dunia ini menuju ke jannahnya Allah, sehingga dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semalam saya sudah diberikan izin oleh beliau Syekh Subakir, diberikan minyak Aji Kalacakra. Ada 2 sahabat-sahabat ya. Ini sebagai penawar dan pengobatan dari ilmu-ilmu sihir, termasuk tenung, jengges, santet, pelet, gendam. Insya Allah dengan wasilah minyak Aji Kalacakra keramat Syekh Subakir ini akan menjadikan segala bentuk kejahatan yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan disembuhkan oleh Allah, dihancur leburkan dan dimusnahkan bil barokah wasilah keramatnya Syekh Subakir. Dan alhamdulillah juga semalam itu kita juga diberikan suatu amanah tasbih keramatnya Syekh Subakir, ada sekitar 40, yang hitam 20, yang coklat 20. Itu mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk saya, untuk panjenengan semuanya, agar panjenengan keyakinannya wasilah dengan tasbih, wasilah dengan minyak ini bisa lebih yakin seyakin-yakinnya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin kepada Allah. Maka dari itu jadikanlah benda atau suatu wasilah itu untuk menuju taqarrub ilallah,
agar panjenengan semuanya tidak terjerumus di dalam kemusyrikan mempertuhankan benda ataupun wasilah. Oke sahabat ya, yang mungkin mau memiliki tasbih keramat Syekh Subakir dan juga minyak Aji Kalacakra ini bisa menghubungi nomor admin di 0811 292 538. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Mas John sudah kondisinya itu mulai membaik, walaupun masih efek-efek dari ilmu tenung jenggesnya si siapa namanya dukunya itu masih lupa saya, Kirkso ya. Kirkso itu berada di dalam rangka membakar seluruh kulit-kulitnya si Mas John. Maka kita langsung tes minyak Aji Kalacakranya Syekh Subakir, karena yang pertama itu sudah habis. Kan kita yang pertama kali itu sudah uji coba keramatnya untuk menyembuhkan Mas John kena santet Banaspati itu. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Nah sekarang kita uji coba lagi, artinya membuktikan keramatnya, bil barokahnya wali-walinya Allah melalui saranamnya ini seperti apa. Kita langsung aja memberikan minuman kepada Mas John. Jadi tata caranya ini hanya diteteskan ke dalam air sahabat-sahabat. Yang kena santet, yang kena pelet, yang kena jengges, menetralkan energi-energi yang negatif, itu hanya cukup diteteskan minyak ini 3 tetes, 1 sampai 3 tetes sahabat. Insya Allah akan bereaksi, karena ini sudah ditajribkan oleh beliau Syekh Subakir itu. Nah, lihat enggak tetesannya tuh, 2, 3. Jadi cukup 3 tetes kalau parah seperti ini. Kalau tidak parah, untuk menetralkan aura-aura negatif itu cukup 1 tetes saja. Terus diaduk. Jadi untuk pengobatannya itu yang terkena ilmu-ilmu sihir, gendam dan sebagainya cukup diteteskan ke air minum atau ke botol aqua besar 3 tetes, lalu panjenengan tawasulkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa summa ila hadrati khususan jami'il malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Wa summa ila hadrati khususan jamil anbiya'i wal mursalin, wabil khusus Abul Abbas Bulya bin Malkan Nabiullah Khidir alaihissalam, wabi karomatihi wabi barokatihi. Wa summa ila hadrati khususan jami'il sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa bi karomatihi wa bi barakatihi. Al-Fatihah. Wa summa ila hadrati khususan jamil auliya illahi fis samawati wa ma fil ardh wa jamil auliya illahi fi makanihi wa jamil wali songo. Wa summa ila hadrati khususan Syekh Subakir keramat Aji Kalacakra minyak bibarokatihi wa bi karomatihi. Al-Fatihah. Wa summa ila hadrati khususan ila ruhi wa fi jasatihi si jabang bayine John Ketek, hancur lebur sihir ilmu santet tenung teluh yang negatif di dalam jiwa raga sukmanya, wasilah dengan minyak keramat Aji Kalacakra
wasilah dengan minyak keramat Aji Kalacakra Syekh Subagir ini. Saking kersane Allah Subhanahu wa taala bi idznillahil haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. Allahumma sholli. Kalau ditiupkan 3 kali ke air, minumkan kepada yang terkena sihir, kena santet, kena teluh, kena tenung. Insya Allah di sini ada keramat-keramatnya para aulia illah sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Bangun dulu. Ini insya Allah dengan wasilah air ini hancur lebur ilmu-ilmu yang membakar sampean, efek-efek santet yang berada di dalam tubuhnya sampean. Ini atas izin dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bismillah. 3 kali. Minum lagi. Jadi diminumkan 3 kali, artinya 3 kali apa namanya itu, celegukan kalau bahasa orang Jawa itu. Nanti kita minumkan lagi sahabat-sahabat, karena efeknya itu akan netral daripada minyak Aji Kalacakra ini. Panas. Jadi efek minyak dari Aji Kalacakra ini akan berangsur-angsur membaik. Jadi membakar atau menetralkan, menghilangkan segala efek-efek bekas-bekas ilmu tenung, santet, teluh berada di raga dan juga sukmanya. Mas John. Panas. Ini udah syukur alhamdulillah. Coba kemarin enggak bisa ngomong, hanya terbaring. Panas. Tunggu 5 menit. Insya Allah 5 menit akan berangsur tidak panas lagi. Jadi efeknya dari keramat yang positif menghancurkan yang negatif. Jadi energinya itu diserap sama yang positif, yang negatif ini. Sabar, ditahan 5 menit. Ditahan 5 menit. Panas. Ya insya Allah nanti sembuh habis ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini udah mulai ngelupas semua anunya itu, borok-boroknya. Nanti insya Allah tunggu sehari ini, maka borok-borok itu akan ngelupas semuanya. Berangsur-angsur sembuh. 5 hari dijamin sudah sehat nanti, Mas John. Kalau sekarang kan efek dari yang negatif itu keluar semuanya. Saya mau minta maaf. Sudah saya maafkan, sampai minta maaf saya sudah maafkan. Saya salah. Tak apa-apa Mas John. Semua itu adalah pelajaran hidup bagi saya sendiri dan juga kepada saya, termasuk kepada saudara-saudara saya. Saya menyesal. Saya terlalu bodoh jadi orang. Saya minta maaf. Sudah saya maafkan. Tidak usah diperpanjang lagi, tidak usah diungkit-ungkit kembali. Saya gak pantas hidup lagi. Gak boleh ngomong seperti itu Mas John, karena saya udah terlalu banyak dosa. Termasuk saya juga banyak dosa Mas. Artinya Allah, Tuhan itu masih sayang kepada Mas John.
masih diberikan keselamatan. Andainya saya tidak segera datang ke sana, mungkin saya tidak akan tahu atau tidak akan pernah ketemu sama saya. Saya udah menzalimi sampean. Tidak apa-apa, sudah saya maafkan. Yang penting sampai sembuh dulu, sehat dulu, itu tidak usah dibahas lagi. Saya gak pantas dimaafin. Kenapa kok nggak pantas dimaafkan? Sedangkan Allah aja maha pemaaf kok. Innallaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kepada seluruh manusia yang mohon ampunan hanya kepadanya. Makanya magfirahnya Allah itu lebih luas daripada dosanya manusia. Tapi kan saya bukan umatnya. Semua itu adalah ciptaannya Allah. Semua adalah ciptaannya Allah. Dari alam semesta beserta isinya, tidak memandang manusia ataupun tumbuhan, hewan dan sebagainya. Semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf. Ya sudah, saya maafkan. Tidak apa-apa. Insya Allah Allah akan menata hidupnya Mas John. Tolong ajarin saya bertaubat. Insya Allah. Saya mau menjadi manusia yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Allah tidak memberikan suatu hidayah, maka tidak akan bisa terucap dari lisannya Mas John. Itu semua atas kehendaknya Allah. Mas John berbuat seperti itu juga izinnya Allah. Allah menunjukkan kepada saya, Allah menunjukkan kepada Mas John, dan Allah menunjukkan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwasanya sifat angkuh, riya, hasud, takabur itu jangan sampai menguasai diri kita. Bahkan kita menyepelekan ilmunya Allah. Karena itu saya udah gak pantas lagi hidup. Semua itu akan ada cerita. Saya nggak tahu harus balas budi gimana ke sampean. Tidak perlu Mas John. Intinya saya ikhlas dan juga tanggung jawab saya kepada siapapun sesuai dengan moto saya, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk siapapun, tidak harus sesama Islam, kepada siapapun. Semua umat beragama kita harus wajib berbuat baik, gitu loh. Itu yang dikatakan hablum minan nas, memperbaiki hubungan manusia kepada manusia yang lain. Jangan memandang kamu agamanya A, B, C, D, beda keyakinan. Keyakinan jangan kita ucapkan di dalam duniawi, tapi yakinilah di dalam keimanan kita. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Apa yang kamu yakini kerjakan, apa yang saya yakini cukup saya yang tahu dan yang mengerjakan. Tapi saya lebih hina dari binatang. Saya lebih hina dari iblis. Tidak ada Mas manusia saat sadar ya. Ketika kita sudah sadar, kita menghadap kepada Allah, kita itu debu, kita ini lumpur. Tidak mungkin yang suci akan bertemu dengan yang kotor. Makanya kita hinakan sehina-hinakan, rendahkan diri kita serendah-rendahkan di hadapan Allah. Walaupun di hadapan manusia dihinakan, direndahkan, saya tidak masalah. Saya tidak perlu dihormati, saya tidak perlu disanjung-sanjung. Seandainya semua orang di dunia ini membenci saya itu tidak masalah. Tapi saya bilang kepada Allah, asal tidak Engkau ya Allah yang membenci saya. Walaupun saya dibenci banyak manusia di dunia ini, tidak ada masalah bagi saya. Yang penting Engkau selalu bersamaku.
Itu adalah keyakinan saya. Saya minta tolong. Saya pengen syahadat, Bos. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tolong bimbing saya, Bos. Insya Allah. Saya pengen nyari jalan baik, nyari jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Mas John inginkan itu atas dasar kasih sayangnya Allah, petunjuk Allah, jalan yang diberikan oleh Allah agar Mas John menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang berakhlakul karimah, menggunakan logika yang suci dengan tuntunan hati keimanan yang kuat, Mas John. Ayo, Bos, bantu saya. Insya Allah. Syahadat. Kalau memang itu sudah menjadi pilihan Mas John, Saya udah yakin. siap. Jadi saya jelaskan kembali, Mas John. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu adalah agama kedamaian. Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam, belajar agama Islam. Itu adalah suatu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Mas John. Ya, kalau kita sebagai umat Islam, setelah kita bersyahadat, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Pasti saya lakukan. Insya Allah nanti kita ajarin bagaimana tata caranya mandi taubat, bagaimana tata caranya kita itu sholat taubat, bagaimana nanti tata caranya sholat tasbih, dan juga sholat 5 waktu fardu. Itu yang utama, karena kewajiban sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, di tempat manapun harus kita laksanakan. Tapi ada tata caranya, ilmunya. Makanya saya minta tolong tuntun saya, Bos. Insya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Ya wis, kalau memang keyakinan sampean, tekad sampean benar-benar dari hati, tidak ada paksaan, Tidak ada. selesaikan. Saya udah yakin. Menuntun. Berapapun nanti sampean minta pasti saya bayar. Kalau perlu semua harta saya kasih ke sampean. Saya tidak perlu imbalan apapun, Mas John. Anggap saja itu balas budi saya ke sampean. Tidak, Saya nggak Mas bisa ngasih apa kecuali itu. Tidak, saya tidak meminta dan tidak mengharap serupiah pun kepada Mas John. Intinya saya sudah bersyukur Allah memberikan pelajaran hidup bagi Mas John dan kepada diri saya pribadi, agar tidak sombong, riak, takabur, ujub. Itu sudah sungguh luar biasa pelajaran yang saya dapat. Kenapa sampean baik sekali ke saya? Bukan saya yang baik, Mas John. Hakikatnya Allah yang menggerakkan hati saya. Padahal saya udah menjelek-jelekkan sampean. Saya udah menghina sampean, fitnah sampean. Karena saya tidak melihat dengan mata telanjang saya atau mata kepala saya, Mas John. Dan saya tidak mengandalkan logika yang saya miliki, sempit logika saya. Hakikatnya saya melihat Mas John itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menghadang saya melalui Mas John supaya saya itu lebih hati-hati, supaya saya lebih dewasa menjadi orang tua untuk saudara-saudara saya, untuk umat beragama, agar bijaksana. Kalau katanya orang Jawa itu sing samudra dodonya, sing nyegoro dadanya. Artinya kalau dada kita seperti lautan, akan bisa menampung kotoran, menampung segala najis menjadi suci. Walaupun saya belum bisa seperti itu, setidaknya saya berusaha baik, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak, Bos. Terima kasih
Kalau nggak ada sama yang nggak tahu. Bukan Tapi saya udah mati. Bukan saya Mas John. Semua itu atas kehendak dan izinnya Allah. Kalau Allah nggak menggerakkan hati, pikiran dan kaki saya, ya saya nggak bisa. Ya wes, kalau memang sampean niatnya sudah bulat mau masuk agama Islam, diikhlaskan hatinya, hanya mengharap ridhonya Allah, hanya mengharap kasih sayangnya Allah, lupakan masa lalu yang tidak baik, melangkah ke masa depan dengan lembaran yang baru. Ibaratnya sampean ketika sudah masuk Islam menjadi mu'alaf, dikatakan fitrah suci kembali. Yuk, jabat tangan saya Mas. Jabat tangan saya kayak gini. Nggak apa-apa. Saya takut nanti sama yang ketulah. Nggak apa-apa. Penyakit itu dari Allah. Saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, saya memohon ridhamu, memohon kasih sayangmu, dan memohon dengan syafaat baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil barokah wabil karomah semua wali-walimu ya Allah. Ada saudaraku yang bernama Mas John, ingin dan bertekad, berniat untuk memeluk agama Islam, agama yang engkau ridhoi, agama yang engkau kasihi, agama yang penuh kasih sayang. Memohon ridho dan kasih-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya Mas John ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara-saudaraku mohon disaksikan. Mudah-mudahan Mas John hidupnya ditata oleh Allah, diberikan kehidupan yang lebih baik lagi, menjadi orang yang benar-benar baik, bukan karena sifat angkuh sombongnya, tapi karena hatinya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Semua atas dasar ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah tidak memberikan suatu hidayah di dalam hati, petunjuk kepada saudara kita Mas John, mustahil Mas John akan berikrar dua kalimat syahadat. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu sangatlah gampang, sangatlah mudah. Tetapi kita meyakini, menyaksikan, dan melakukan apa yang sudah kita ikrarkan, itu adalah janji kita kepada Allah. Makanya dikatakan asyhadu, asal usulnya kita itu dari Allah. Kita harus tahu itu. Menyaksikan bahwasanya Tuhan semesta, alam semesta ini hanyalah Allah, tidak ada lagi esa yang harus kita sembah. Dan kita harus menyaksikan dan meyakini bahwasanya
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Rasul sekaligus nabi, contoh suri tauladan yang wajib kita ikuti apa yang sudah dikerjakan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti janjinya Allah ketika siapapun manusia berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah hapuskan segala dosa-dosanya yang masa lalu, yang lampau. Allah hilangkan dosa-dosanya, kekhilafannya itu di masa lalu. Sebab apa Mas John? Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha memaafkan. Seberapa banyak dosa sampean walaupun seperti pasir di lautan, maka pengampunan Allah, maghfirah Allah lebih besar daripada itu. Insya Allah nanti setelah ini kalau sudah sembuh, kita ajarin caranya mandi wajib, terus wudhu, terus tata caranya sholat 5 waktu, nanti baca Al-Quran. Insya Allah hidup panjang lebih berwarna. Karena begini Mas John, tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang yang tidak baik yang tidak mempunyai masa depan. Artinya seperti apa sahabat? Ada orang baik tidak mungkin tiba-tiba baik. Kalau ada orang baik berarti dia pernah melakukan yang tidak baik. Sebab dia tahu yang tidak baik pernah dikerjakan, maka dia sudah tidak akan pernah mengulang lagi. Itu namakan taubatan nasuha, berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah tuntun hidupnya, berikan suatu cahaya dalam hatinya sehingga tidak mau mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga seperti itu, tidak boleh kita mengecam seperti Mas John. Saat dia tidak baik, biarkan saja dia dihajar dukun, biarkan saja dia meninggal. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena logika kita itu dia jahat, dia memfitnah ilmu hikmah, merendahkan ilmu hikmah di pandangannya jenengan semua, secara logika panjenengan semua. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki memberikan hidayah, semua seperti kita membalikkan telapak tangan, mudahnya Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Belum tentu sekarang jahat, besok tetap jahat. Buktinya Mas John, minggu lalu jahat, minggu lalu sombong, riya, takabur. Tapi Allah pada saat ini mengangkat derajatnya sehingga menjadi orang yang baik. Makanya nggak boleh kita itu mengancam orang lain jelek, dosa, buruk, neraka, nggak boleh. Kita doakan mudah-mudahan yang belum baik dijadikan oleh Allah itu baik, dibolak-balikkan hatinya yang tidak baik itu menjadi baik. Insya Allah wawasannya panjenengan, pelajaran panjenengan dalam hidup akan menjadikan pelajaran yang lebih berhati-hati untuk melangkah kehidupannya lebih baik lagi. Itu aja Mas John di sini. Nanti sampai 5 hari insya Allah tak obatin dengan wasilah minyak Aji Kalacakra ini. Nanti kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin Mas John mau menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang mungkin selama ini geram, sakit hati karena Mas John sudah merendahkan ilmu hikmah, nggak percaya dengan santet. Mungkin mau disampaikan kepada saudara-saudara kita. Pertama-tama saya mau minta maaf untuk semuanya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyesal. Saya sungguh menyesal. Maaf sekali kalau saya sudah menyinggung.
Saya gak kuat ngomong lagi. Sudah terlalu banyak dosa saya. Udah, intinya sudah seperti yang saya sampaikan tadi, Mas John. Karena Mas John sekarang sudah menjadi seorang mu'alaf, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kekhilafan. Saya yakin, Mas John, saudara-saudaraku dimanapun berada, subscriber, lover saya dimanapun berada, akan sama seperti saya, memaafkan kekhilafan, kesalahan, keangguhan Mas John kemarin-kemarin. Intinya saya mewakili Mas John kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan Mas John semoga istiqomah untuk menekuni belajar Islam menuju kehidupannya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan saya dan juga Mas John ini dijadikan saudara seiman, seislam sampai nanti di yaumil qiyamah, dan juga kepada saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran apa yang kita tayangkan ini menjadi suatu tuntunan hidup, bahwasanya apa yang panjenengan lihat itu tidak baik, maka panjenengan bisa mengambil arah atau isi di dalam kebaikan yang kita lakukan, kita tayangkan. Apa yang perankan oleh Mas John ini suatu sifat angkara murka yang membuat nafsu, kesenangan dan dosa akan menghancurkan diri kita sendiri. Maka marilah kita perbaiki diri, muhasabah diri, untuk introspeksi diri supaya kita bisa taqarrub ilallah, dan mudah-mudahan Allah tata kehidupan kita yang lebih baik lagi. Allah jamin kehidupan kita tercukupi dalam hal materi agar bisa beribadah dengan khusyuk dan istiqomah. Mungkin itu saja Mas John, karena Mas John baru saja sembuh dan juga kekuatan udah mulai membaik. Nanti kita diminumkan lagi minyak airnya ini, insya Allah sembuh 5 hari, saya jamin udah sembuh. Semua itu atas kasih yang dikehendaki Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, Allah nggak mengizinkan, melalui para perantara saya meminta petunjuk dan meminta keramatnya Aji Kalacakra Syekh Subakir, maka ya saya nggak bisa apa-apa. Intinya saya sama Mas John sama, dengan panjenengan semua juga sama. Yang membedakan hanyalah isi hati panjenengan. Karena isi hati saya, isi hati Mas John, isi hatinya panjenengan semuanya, yang tahu adalah diri sendiri. Kualitas kita yang tahu hanyalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, panjenengan diberikan kesehatan, doakan saya istiqomah untuk memerangi kemungkaran di buminya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menebarkan kemakrufan dimanapun berada, dan mudah-mudahan panjenengan juga istiqomah untuk menjadi orang yang baik. Tidak masalah dicaci, dimaki, dihina, kita balas dengan senyuman, kita tunjukkan dengan perbuatan. Maka perbuatan kitalah yang akan membuat orang itu introspeksi diri. Allah menjadikan asbabun nuzulnya, Allah menurunkan hidayah kepada hatinya orang tersebut. Ambillah sisi positifnya di dalam tontonan atau tayangan ini. Yang negatif jangan pernah difikirkan, apalagi dimasukkan hati. Itu akan menjadi penyakit riya, hasud, ujub, takabur. Jangan percaya kepada siapapun, hanyalah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sandarkanlah apa yang menjadi problematika kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Janjinya Allah dalam Al-Qur'an, setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. 2 kali Allah berfirman, mudah, jangan khawatir, setelah kesulitan pasti kuberikan kemudahan. Logikanya ketika jenengan naik jalan yang naik atau naik gunung, pasti jenengan akan turun juga. Artinya Allah nguji jenengan, Allah membebani
panjenengan, maka setelah itu Allah angkat derajat panjenengan. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebahagiaan. Insyaallah doa qabul hajat kita semuanya, hajat di dunia wal maisarah wal akhirah. Saya Al-Fakir Hasyim As-Sholih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata bahasa yang saya sampaikan dan juga tingkah laku saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir yang dhaif undur diri, insyaallah ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.